Baik Bapak Ibu, tampil ya layar saya. Saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenali rahasia talenta dengan kecerdasan majemuk dan juga beda aplikasi. Sebentar saya bersihkan dulu annotation-nya biar tidak dicoret-coret ya. Oke, sudah. Baik Bapak Ibu, materi kita tentang mengenali rahasia talenta dengan kecerdasan majemuk dan juga nanti kita akan analisis dengan aplikasinya. Nah, ini kita mulai dari permasalahan awalnya, yaitu mengapa ini terjadi ya, bahwa ujian nasional itu sering digugat sejak dulu ya. Nah, jadi dituntut, digugat, dimasukkan ke ke MK ya, seperti itu. Jadi ini sudah bukan informasi yang baru bagi kita sebagai guru. Nah, termasuk juga demo-demo, mahasiswa ikut demo padahal mereka juga nggak ikut ujian nasional, cuma karena mereka tahu bahwa ujian nasional itu bukan satu-satunya penentu kehidupan siswa kita, seperti itu. Nah, akhirnya pada level terakhir bahwa ujian nasional itu sudah dihapus ya oleh Kementerian Pendidikan kita dan itu sudah terjadi hingga sekarang sejak kurikulum nasional. Nah, Bapak Ibu, mengapa kurikulum Merdeka menghapus ujian nasional, Bapak Ibu? Iya, jawabannya adalah karena salah satunya adalah adanya pertimbangan tentang adanya kecerdasan majemuk. Ya. Jadi ini salah satu faktor hasil pertimbang dari Kementerian Pendidikan bahwa salah satunya adalah tentang terkait dengan kecerdasan majemuk. Nah, apa itu kecerdasan majemuk, Bapak Ibu? Nah, kecerdasan majemuk ini adalah konsep kecerdasan yang awalnya dikemukakan oleh seorang psikolog yaitu Howard Gardner yang menyatakan bahwa kecerdasan itu tidak hanya terbatas satu aspek tunggal seperti kecerdasan IQ ataupun kecerdasan verbal saja. Jadi kalau selama ini kita dicekoki bahwa kalau IQ-nya tinggi maka dia cerdas, konsep itu ada alternatifnya Bapak Ibu, menurut Howard Gardner ini. Apa itu? Yaitu kecerdasan majemuk. Nah, ini Bapak Howard Gardner, yaitu psikolog yang asal dari Amerika ya. Beliau orang sudah sepuh ya, lahir tahun 1943. Nah, sebenarnya konsep ini bukan konsep baru Bapak Ibu. Ini dikemukakan Howard Gardner pada tahun 1983 tentang jurnalnya ya, Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Jadi teori ini mengatakan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya diukur oleh tes IQ saja, tetapi ada berbagai jenis kecerdasan yang independen dan saling berbeda, Bapak Ibu. Ini konsep dasarnya yang perlu kita pahami tentang kecerdasan majemuk ini. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Rojabi bahwa ada 8 kecerdasan majemuk dan kita akan lihat kasus nyata yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu suka lihat YouTube, Bapak Ibu pasti akan nggak asing dengan apa yang saya tampilkan dalam video ini. Baik, saya mohon maaf, saya share screen-nya tadi nggak pakai sound ya, saya stop dulu, saya share ulang. Oke, kita lihat sebuah video berikut ini Bapak Ibu. Adik saya namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1
di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan, anak saya ranking 1 atau ranking berapa wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalaulah muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas aja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik, kenapa dia nggak suka belajar di sekolah teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing bu guru, izin ke UKS. Jadi cari-cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pinter itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka. Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, dan oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Bahwa Bapak dan Ibu sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang Ria Ricis, yaitu artis, YouTuber awalnya, bukan artis ya, justru yang jadi artis adalah kakaknya tadi, Oki ya. Mungkin kalau kita sudah mengenal Oki ya, pemain film-film Islami zaman dahulu. Tapi ternyata adiknya yang jadi YouTuber tidak terkenal, ternyata dia sudah lebih dari kakaknya ya. Siapa Ria Ricis Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu jarang lihat YouTube mungkin nggak tahu, tapi kalau milenial biasanya tahu. Ria Ricis ini YouTuber dengan 32 juta subscriber Bapak Ibu. 32 juta orang yang mengikuti dia, dan dia sudah membuat video dengan ditonton 5 miliar kali ya Bapak Ibu. Dan dia sangat populer di kalangan milenial, dan ini adiknya Oki ya, Oki Setiana Dewi tadi. Dan penghasilannya Bapak Ibu, dia diperkirakan 30 sampai 50 miliar Bapak Ibu. Jadi masa kuliah saja dia sudah bisa beli mobil mewah, beli rumah sambil kuliah seperti itu, padahal historinya saat sekolah dia adalah juara 1 atau juara 2 dari belakang ya. Bukan juara terbaik, tapi dari belakang Bapak Ibu. Ibunya selalu bertanya, apakah anak saya naik kelas atau tidak, itu. Bukan ranking berapa anak saya, bukan. Apakah anak saya naik kelas atau tidak Bapak Ibu. Dan ini terkait sama kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan IQ saja Bapak Ibu. Ada kecerdasan yang dinamakan kecerdasan majemuk. Nah, jadi kesimpulannya bahwa semua anak itu adalah cerdas sesuai dengan potensi dan talentanya masing-masing. Tidak ada anak bodoh ya, tidak ada anak tidak pintar, tidak ada anak yang walaupun nilainya kecil di remedi tetap kecil, di remedi sampai 3 kali tetap kecil. Itu sampai waktu kurikulum 2013 itu kalau sudah remedi 3 kali tidak bisa, maka tetap cara remedinya tidak boleh dengan ujian, tapi dengan penugasan. Itu kenapa? Karena untuk menampung kecerdasan anak yang lain, mungkin boleh jadi dia tidak pintar dalam sisi IQ, tapi di sisi lain dia akan sangat menonjol. Setiap manusia itu unik ya Bapak Ibu.
Oke. Jadi ini dibahasakan Indonesia ya. Jadi kecerdasan majemuk menurut teori Gardner ini ada 8, yaitu berbahasa, logika, gambar atau visual, kemudian kinestetik, musical, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Jadi kalau selama ini yang diukur di akademik itu adalah kecerdasan logika matematis, yaitu kecerdasan nomor 2. Dan berbahasa ini mulai dikembangkan di tingkat SMA. Jadi ada anak mungkin dalam teori itu tidak pinter, tapi dalam segi praktikum dia pinter ngomong, eh, pinter tata bahasanya bagus, pinter mengucapkan kata-kata yang indah seperti itu. Kemudian gambar atau visual ini dia bisa membayangkan bentuk-bentuk visual ya. Biasanya terkait sama gambar-gambar ini juga masuk dalam tes IQ ya sebagian. Kemudian ada kinestetik. Ya, ini nanti akan kita bahas satu-satu ya sebentar, secara cepat aja. Jadi kemudian kesimpulan terakhir juga Gardner kemudian menambahkan kemungkinan adanya jenis kecerdasan lain yang belum teridentifikasi, yaitu di teori-teori modern sekarang ini ada namanya kecerdasan eksistensial atau juga ada kecerdasan keagamaan seperti itu. Jadi kalau mau jadi pastor, mau jadi ustadz, itu termasuk satu kecerdasan di teori terakhir. Tapi di webinar ini kita bahas konsep dasarnya saja. Nanti ada yang sampai teorinya sampai 16 kecerdasan Bapak Ibu. Biar nggak bingung, kita pakai teori dasarnya dulu ya, bahwa kecerdasan menurut Gardner itu ada 8 saja. Jadi kalau kemampuan bahasa, kemampuan untuk berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa secara efektif ya. Penulis, kemudian orang yang pandai berbicara, itu kecerdasan bahasa. Kemudian untuk kecerdasan logika, ini kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis, menyelesaikan masalah, matematika ya, matematis. Ini biasanya anak-anak IPA ya. Dan logika-logika di sekolah ya, pelajaran akademik. Kemudian yang gambar ini kalau bahasa aslinya itu visual spasial ya. Kemampuan untuk memvisualisasikan objek dalam bentuk 3 dimensi dan memahami hubungan antar objek. Jadi dia mudah untuk membayangkan sesuatu yang abstrak ke dalam pikirannya. Jadi dia bisa terbayang ya, tergambar dalam pikirannya. Ini anak cerdas, biasanya memiliki nilai seni ya untuk mencipta sesuatu. Kemudian yang kinestetik ini kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh dengan baik serta kemampuan olahraga dan seni pertunjukan. Ya, anak-anak yang kecerdasan kinestetik ini terkait sama fisik ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pelajaran olahraga mereka biasanya nilainya cukup tinggi. Kemudian musikal, jadi musikal ya, kemampuan untuk menghargai, memahami dan membuat musik. Ingat, bisa memahami, menghargai dan membuat ya. Ini terkait sama create atau proses pembuatan Bapak Ibu. Interpersonal ini kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik ya. Jadi dia mudah berinteraksi dan bahkan mempengaruhi teman-temannya. Kemudian berikutnya intrapersonal, ini kalau intra ini kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dalam diri sendiri. Kalau Bapak Ibu guru BK, ini biasanya kecerdasannya di tingkat intrapersonal karena bisa memahami diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa memahami orang lain sebelum kita bisa memahami diri sendiri. Dan yang terakhir ini adalah kecerdasan naturalis, kemampuan untuk mengamati dan memahami alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Jadi itu tadi gambaran singkat tentang pentingnya kita memahami kecerdasan majemuk ini. Kemarin minggu kemarin kita berbicara tentang gaya belajar. Itu gaya belajar berbeda ya dengan kecerdasan majemuk. Kalau gaya belajar ini adalah proses internalisasi, proses kita menangkap ilmu pengetahuan. Sedangkan kecerdasan majemuk ini adalah analisis ya, apa yang ada di dalam kita, kita keluarkan seperti itu. Jadi kecerdasan yang ada di kita itu keluarkan dalam bentuk talenta atau dalam bentuk kemampuan atau create pembuatan seperti itu. Ini beda antara gaya belajar dengan kecerdasan majemuk ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja bagaimana cara mengidentifikasi kecerdasan majemuk ini. Kita coba tes pada kita ya. Saya akan bagikan link tes singkat ya.
Ini saya akan share ke sini linknya, mohon tidak komen. Eee, Sebentar. Oke, saya kirim. Silakan kita akan uji uji coba, tes pada diri kita sendiri, kita ada di kecerdasan yang mana, kemudian arahnya kita akan ke mana ya, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, diklik linknya. Agak cepat kesundul ya, karena banyak yang keluar masuk ini Zoom-nya. Ya, waktu tesnya, 5 menit saja. Kalau kita klik kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini angketnya silakan diisi saja. Untuk identitas yang penting diisi nama saja, kemudian baru untuk tes aslinya Bapak Ibu, kalau bisa diisi sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Oke, waktunya 5 menit ya, dari sekarang dimulai. Ya, ini untuk soal aslinya sebenarnya sebanyak 88 karena ini untuk tes kita di webinar saja, soalnya kita kecilkan menjadi 24. Sebenarnya dikerjakan ini, cukup, waktu 3 menit ya, tapi mungkin ada beberapa yang kesulitan karena pakai HP, jadi kita buat 5 menit saja soalnya. Silakan sambil diisi ya Bapak Ibu. Linknya ada di, eee, kolom chat ya, saya cek lagi. Oke, saya isi dulu. Oke, sudah banyak yang ngisi, kita lihat hasilnya sudah berapa. Ya, baru 35. Linknya bisa dicatat manual jika kesulitan. STTID garis miring tes strip KM. Ya, saya taruh lagi di kolom chat ya, Bapak Ibu. Empat, lima, enam, tujuh, delapan.
Ya, 1 menit lagi. Oke, udah masuk hampir 300. Cepat ya. Ini kalau Bapak Ibu dilakukan di sekolah, ngetes 300 anak, itu 5 menit ya. Mungkin kalau soal 88 ya sekitar 10 menit lah Bapak Ibu. Asal benar-benar sudah tersedia ya perangkat-perangkatnya, baik itu komputer atau HP ya. Itu hanya beberapa sekolah yang mengizinkan pembawaan, alat-alat tersebut di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, sambil tetap diisi, saya akan melanjutkan materi. Jadi untuk, menganalisis, menemukan kecerdasan majemuk ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi, namanya aplikasi kecerdasan majemuk ya, Almas ya. Saya langsung praktek, aplikasinya seperti apa. Jadi ini aplikasinya, seperti ini Bapak Ibu. Aplikasinya ini sebenarnya berbentuk Excel ya, jadi ini nggak perlu instalasi. Caranya cukup klik saja 2 kali seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya, berbentuk Excel, dan aplikasi ini tidak bisa dijalankan sebelum kita mengaktifkan makro ya. Untuk mengaktifkan makro, caranya cukup klik tombol enable content yang ini Bapak Ibu. Atau kalau nggak aktif, silakan klik tombol makro lalu pilih enable all makro ya. Kita coba aktifkan dengan mengklik tombol kuning ini. Dan ini adalah tampilan awal dari, aplikasinya. Dan aplikasi ini, eee, sebenarnya simpel ya, walaupun Excel, tapi di sini menu-menunya berbeda ya Bapak Ibu. Menu-menunya, banyak ya, tidak sama dengan Excel standar. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah halaman menu utama, di mana halaman menu utama ini ada tombol-tombol, dan tombol ini sebenarnya fungsinya sama dengan tombol-tombol yang atas. Jadi Bapak Ibu, sama aja mau pakai menu utama ini atau tombol-tombol atas ya. Dan menu utama ini bisa diakses dari tombol ini, menu utama. Eee, baik, langkah yang pertama, yaitu kita, angket ya, angket fisik ya. Jadi aplikasi ini bisa menggunakan angket fisik atau manual, bisa juga angket online seperti yang Bapak Ibu gunakan tadi di Google Form ya. Oke, di angket fisik ini, kita ganti dulu logonya. Sudah disediakan soal-soalnya, standarnya ini ada 80 soal ya Bapak Ibu, dan ini akan lebih banyak, semakin banyak soal akan semakin detail hasil analisisnya. Oke. Jadi, langkahnya sih untuk untuk memanfaatkan aplikasi ini cukup 3 langkah, yaitu untuk langkah manual ya, cukup cetak angketnya ini, dibagikan ke siswa, kemudian hasil siswa itu kita rekap di dalam, komputer kita. Itu sudah gitu aja, sisanya nanti semuanya otomatis dan akan dilakukan oleh komputer ya, analisisnya otomatis semuanya. Sama dengan, kalau pakai cara online yang tadi, jadi, link-nya dibagikan ke siswa, kemudian cukup pakai aplikasi ini, data yang online tadi bisa kita tarik langsung ke dalam aplikasi ya. Jadi ini angketnya, sudah tersedia dan pertanyaannya semuanya sudah tersedia, Bapak Ibu tinggal menjalankan saja, jadi dibagikan ke siswa, dimasukkan ke dalam aplikasi hasilnya, itu aja, selesai. Oke, jadi ini ada angket, fisiknya, kemudian kalau sudah kita bagikan ke siswa, maka nanti dimasukkan ke dalam halaman input data, ya. Nah, untuk isi data input data ini, ada banyak cara di aplikasi ini, karena ini berbasis Excel, jadi sangat mudah, tapi ini memiliki kemampuan dan kelebihan, lain yang tidak sama dengan Excel biasa. Oke, cara yang pertama, ini Bapak Ibu bisa pakai cara adat ya Bapak Ibu, eee yaitu cara lama atau cara tradisional. Dengan apa? Ya, dengan ketik langsung seperti ini. Ali, Budi ya. Oke, ini cara lama. Cara yang terbaru Bapak Ibu bisa minta data dapodik dari operator sekolah, kemudian diekspor ke Excel, lalu kemudian kita tinggal impor di sini Bapak Ibu, ada tombol impor dari dapodik. Nah, seperti ini.
Lalu kalau sudah oke, cari saja file hasil dapodik, tapi kalau bisa di-save as dulu hasil dapodiknya ke Excel standar, karena Excel bawaan dapodik ini bentuknya Excel lama ya, Excel 97. Kalau di-save as nanti jadinya Excel 2000, minimal 2007 ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk datanya. Kalau sudah masuk, ini adalah halaman pengelolaan Excel dapodiknya. Kita masukkan, ini kalau mau diurut ya, misalkan mau urut kelas saja di sini tinggal diklik ini, mau diurut ya dari Z ke A gitu. Nah, ini akan berubah. Kalau sudah diedit-edit di sini, baru kita masukkan ke halaman input data yang ada di sini, Bapak Ibu. Oke, nah dari pengelolaan dapodik ini nanti akan masuk ke halaman input data dengan cepat dan semuanya. Oke, kalau sudah tekan OK, dan ini datanya sudah masuk ya Bapak Ibu. Enak ya, nggak perlu ngetik. Oke, berikutnya kita juga bisa copy paste juga. Misalkan Bapak Ibu punya file absensi yang berbentuk Excel, jadi Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Oke. Jadi misalkan contohnya punya data absen gini ya. Katakanlah punya file Excel biasa yang berisi data absen. Jadi Bapak Ibu tinggal di copy paste saja, di blok seperti ini, Ctrl Tab, baru kemudian kita paste di sini. Nah, datanya ini langsung masuk ya. Begitu. Jadi gampang. Nah, kemudian berikutnya kita lihat hasil angket dari siswa tadi, cara memasukkannya. Jadi di sini ada informasi bahwa jika dijawab iya, maka diisi sembarang karakter. Jika dijawab tidak, maka tidak usah diisi atau kosongkan atau diisi nol. Jadi kalau pertanyaan nomor 1 dijawab iya, maka dikasih tanda. Nomor 2 misalkan tidak, kosong. Nomor 4 iya, maka dikasih tanda. Nah, seperti ini. Walaupun diisi tanda X, ini tetap dianggap jawaban iya Bapak Ibu, karena sembarang karakter. Untuk jawaban tidak, ini diisi dengan kosong atau nol. Ya, itu aja. Oke, berikutnya Bapak Ibu, misalkan tadi sudah pakai tes online, kita akan coba ambil data dari tes online tadi. Jadi langkahnya Bapak Ibu klik dulu yang ini, pengaturan Google Sheet ya, yang ini. Nah, ini masukkan dulu link dari file Excel-nya Bapak Ibu. File Google Sheet-nya ya, yang sini. Jadi di sini nanti diisi, kan tadi kita sudah isi di sini. Ini di-copy ya, link ini. Tapi jangan lupa pastikan apa namanya? Ini dibagikan dalam bentuk publik atau semua orang bisa, siapa saja yang memiliki link dapat melihat ini ya, seperti itu posisinya. Oke, kemudian baru kita masukkan ke dalam aplikasi. Di sini klik 2 kali, lalu Ctrl V, lalu Enter. Nah, kalau dianggap sudah nggak masalah, Bapak Ibu langsung bisa masuk ke halaman input data, langsung tinggal klik tombol impor dari Google Sheet yang ini. Jadi kita tunggu, nanti data yang tadi online itu akan dirubah ke dalam aplikasi ini, langsung masuk ya. Dan juga dirubah dari jawaban iya menjadi tanda centang seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ya, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk data Bapak Ibu semuanya. Yang nomor 1 yang tercepat Bapak Dedi Amseke dan Ibu atau Bapak Tias, kemudian Bapak Agus Saputra, cepat sekali ya kalau mengerjakan. Ya, ini kita lihat ada berapa pesertanya. Jadi ini bisa menampung hingga 2.000 ya peserta Bapak Ibu sekali tes. Kita buat 600. Jadi kalau sudah seperti ini, maka selesailah tugas Bapak Ibu. Sisanya nanti akan dianalisis otomatis oleh aplikasi. Oke, kita lihat berapa, 490, hampir 500 ya yang isi data. Oke, nah ini data-datanya dari Bapak Ibu sudah diisi, maka sisa berikutnya adalah aplikasi yang akan menganalisis tentang keadaan semuanya. Oke. Kita dimulai dari peserta yang pertama, yaitu Bapak Dedi Amseke. Jadi di sini karena soalnya 3 ya, jadi detail-detail
persentasenya kurang detail, tapi nggak apa-apa ini karena untuk pembelajaran di webinar saja. Jadi di sini, kecerdasannya yaitu terkait sama berbahasa, kinestetik, musikal, interpersonal. Ada 4 ya Bapak Ibu. Nah, semuanya 18%. Nah, kemudian, di aplikasi ini ada banyak sekali bagian-bagian yang bisa kita tampilkan atau tidak. Jadi yang pertama adalah kemampuan, kemudian kepribadian, kita coba tampilkan semua, kemudian kekuatan ya, power-nya, kemudian ekstrakurikulernya, kemudian cara mengoptimalkannya, media belajarnya, tampil, mata pelajaran pendukung, tidak perlu jurusan kuliah, contoh toko ya, untuk pembelajaran saja. Jadi tidak kita tampilkan semua. Oke, sebagai contoh, kita coba, peserta berikutnya yang, eee, tidak banyak ya analisisnya. Oke, Ibu atau Ibu Tias ya? Oke oke, kita mulai dari Bapak Dedi aja. Oke, dari Bapak Dedi ini ada 4 kecerdasan yaitu berbahasa, kinestetik, musikal, dan interpersonal. Jadi di sini kemampuannya kalau berbahasa ini kemampuan untuk berbicara, menulis, menggunakan bahasa secara efektif. Kemampuan kinestetiknya untuk mengkoordinasikan gerak tubuh dengan baik, serta kemampuan olahraga dan seni pertunjukan. Termasuk kepribadiannya, kalau, Bapak Ibu di sini kan ada jamak ya, jadi nanti kemungkinan memang, kita memiliki lebih dari satu kecerdasan yang ada dalam tubuh kita. Jadi di sini disebutkan kepribadiannya, ini saya kira ini personal ya, silakan dibaca sendiri. Kemudian kekuatannya untuk kemampuan berbahasanya ini kata, bahasa, dan tulisan. Yang kinestetik, gerakan fisik, kontrol motorik, musikal irama dan musik, yang interpersonal memahami dan hubungan dengan orang lain. Kemudian karakteristiknya ini semuanya Bapak Ibu bisa dibaca ya. Eee, Berbahasa ini karakteristiknya ingat informasi tertulis dan lisan, kemudian senang membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, kemudian ekspresif saat bercerita. Ya, ini memiliki kemampuan, jadi ada 4 kemampuan. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, jadi beberapa kecerdasan majemuk ini tidak ada di pelajaran akademik sekolah ya. Nah, bagaimana cara, kita untuk mengekspresikannya, untuk mengekspresikan, siswa yang memiliki kecerdasan lain, eee, jadi melalui ekstrakurikuler Bapak Ibu. Jadi yang tidak ada di pelajaran akademik kita sediakan ya, sekolah sebisa mungkin menyediakan ekstrakurikuler. Untuk yang berbahasa ini disediakan klub debat atau klub pidato, kemudian, klub penulisan jurnalistik, klub teater atau klub drama dan lain-lain. Yang kinestetik ini klub olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, tari, balet, senam, yoga, pencaksilat ya seperti itu. Itu, memang kadang-kadang ada di pembelajaran sekolah, tapi kalau pengen optimal memang lebih lebih spesifik, itu, kita sediakan, kelas ekstrakurikuler seperti itu. Kemudian untuk musikalnya ini disediakan kelompok band, atau orkestra sekolah, kemudian musik atau vokal, klub penyanyi, akapela atau paduan suara dan lain-lain. Kemudian yang kemampuan interpersonal ini ada klub kegiatan sosial atau relawan, kemudian kelompok diskusi atau debat, kemudian kepemimpinan atau mentoring ya. Jadi jika tidak ada di pelajaran akademik, sebisa mungkin sekolah menyediakan fasilitas untuk, menemukan kecerdasan, mengoptimalkan kecerdasan siswa ya, yang tidak ada di pelajaran akademik, seperti itu. Kemudian media belajarnya, kami kira ini hal yang standar ya, jadi sudah gampang diketahui. Kemudian ini ada, contoh tokoh yang sukses dalam kecerdasan tersebut, jadi ini bisa menjadi motivasi kalau saya kecerdasannya ini, maka, karakter tokoh favoritnya atau tokoh panutannya seperti ini kelihatannya, ya, ada gambaran ya di aplikasi ini ditampilkan seperti itu.
Baik, ini analisis per peserta ya Bapak Ibu. Kita coba yang lain. Saya kira kurang lebih sama karena ini kita webinar nggak bisa terlalu lama juga. Kita bahas satu persatu, tapi ini cukup komplit. Akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Mana yang paling paling banyak ya kecerdasannya. Jadi ini contohnya misalkan Bapak Agus Saputra, ini ada sampai 5 ya. Nah, ada berbahasa musik interpersonal, intrapersonal. Jadi kalau bisa dua-duanya, interpersonal dan intrapersonal itu orang yang hebat Bapak Ibu. Bisa mengetahui diri sendiri dan bisa mempengaruhi lingkungan atau orang lain seperti itu. Dan yang terakhir naturalis ya, suka dengan lingkungan alam seperti itu. Ya, nanti akan dianalisis semuanya di sini Bapak Ibu, karakteristiknya, ekstrakurikulernya yang cocok ya. Kemudian kalau nggak ada ekstrakurikuler di sekolah, silakan ikut kursus ya. Ikut kursus untuk apa fungsinya? Untuk meningkatkan, mempertajam talenta yang ada dalam diri kita ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Ria Ricis, walaupun nilai akademiknya nggak pinter, ya memang akademik juga penting, tapi misalkan siswa kita tuh nggak pinter dalam IQ, maka ada tempat lain untuk menyalurkan talenta kita, seperti itu. Yaitu di salah satu kecerdasan akademik ini. Oke, jadi untuk ini saya kira sudah selesai. Kemudian di sini ada output semua ya. Ini untuk rekap aja dari guru, untuk guru aja ya, bahwa siswa ini analisis kecerdasannya apa saja, dan nanti setelah mengetahui kecerdasan kita akan asah lagi yang disebut dengan talentanya. Oke, jadi di sini langsung terlihat rekapannya dan ada grafiknya Bapak Ibu. Ya, rata-rata ini multi ya. Oke. Ya, kalau mau dicetak di bundle sebagai laporan ke sekolah. Jadi perlu dibedakan, ini bukan tes IQ ya Bapak Ibu. Ini justru anti tesis dari tes IQ bahwa kecerdasan itu bukan kecerdasan tunggal seperti itu. Ya, jadi ada banyak ya. Karena untuk misalkan ya kecerdasan musik itu tidak bisa diukur. Ujiannya itu adalah ujian praktik ya, bukan ujian tertulis ya. Selama ini kan seni musik, kemudian apa penjaskes itu ujiannya ujian tulis itu aneh ya sebenarnya. Karena bakat atau talenta musik itu sebenarnya ada di praktek ya, praktek musik. Oke. Jadi ini saya kira begitu. Di sini juga ada konsep-konsepnya, Bapak Ibu. Nanti bisa baca-baca sendiri, dianalisis sendiri. Ada semuanya kemampuan kepribadian, kekuatan, karakteristik ya, ekstrakurikulernya. Tinggal diklik-klik aja, dipelajari aja yang ada di dalam aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu akan terbiasa dengan keadaan siswa kita yang seperti ini. Dan tidak ada lagi gambaran bahwa anak itu tidak punya bakat, anak itu tidak pinter, selalu remedi ya. Tapi saat kita mengetahui siswa kita tidak pintar dalam IQ, kita bisa mengarahkan ke tempat lain, yaitu sesuai dengan kecerdasannya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini aplikasinya sebenarnya simple, tapi di sini dibuat kami lengkap. Tidak perlu yang lain ini ya, walaupun ini fitur-fiturnya banyak, abaikan saja. Yang penting Bapak Ibu tahu cuma 3 langkah saja, yaitu cetak angket, bagikan ke siswa, lalu diinput itu aja. Jadi langkahnya sesederhana itu Bapak Ibu. Demikian analisis kecerdasan majemuk dengan aplikasi ini. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Oke. Nah, oh ya, jika Bapak Ibu, saya lanjut dulu sebentar. Di aplikasi tadi hasilnya ini bisa kita cetak PDF ya Bapak Ibu. Yang per peserta ini bisa kita cetak langsung atau cetak per siswa ya. Jadi ini kita cetak di sini misalkan dari peserta nomor 1 sampai peserta nomor 3. Jadi ini kalau mau cetak fisik di sini. Dan hasilnya nanti akan di-generate langsung pada halaman folder yang kita buat. Jadi kalau mau dibuat digital tidak perlu cetak, jadikan saja PDF seperti ini dan bisa dibagikan kepada siswa melalui WA atau melalui email ya. Nanti dikirim aja secara manual. Atau kalau Bapak Ibu tidak suka dunia digital, silakan dicetak saja dalam bentuk fisik. Nah ini contohnya ya, dalam bentuk PDF.
dan hasilnya kurang lebih sama nanti dalam bentuk fisiknya. Nah, seperti ini. Banyak ya, bisa sampai 3 halaman. Kalau dicetak muridnya 500 dikali 3, bisa dibayangkan itu 3 rem kalau dicetak semua. Jadi paperless kita bisa menggunakan fitur PDF seperti ini. Kemudian kalau mau cetak fisik juga sama, bisa menggunakan ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk hasil yang rekap jika Bapak Ibu mau melihat hasilnya, tapi ini bukan per peserta, tapi secara keseluruhan, saya cetakkan dalam bentuk PDF yang ini ya. Ini saya cetak PDF, kemudian saya upload. Oke, biar Bapak Ibu mengetahui hasil dari apa yang Bapak Ibu kerjakan di malam ini. Oke, saya upload dulu, saya izin upload. Oh, sorry, ada yang ini. Sorry. Nah, untuk yang pengen tahu hasilnya, silakan Bapak Ibu klik link ini. Saya bagikan ke mana? Saya bagikan ke chat grup. Mohon tidak disundul, tidak komen dulu. Nah, yang pengen tahu hasilnya ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi silakan di print screen aja, nanti bisa dilihat lagi di saat selesai webinar juga nggak masalah. Kalau mau santai-santai, nggak tergopo-gopo ya. Di print screen atau di foto ini atau dicatat. Oke, berikutnya setelah kita tahu bahwa analisisnya seperti itu, bahwa kecerdasan kejiwaan itu ada banyak dan ada banyak cara untuk mengembangkannya. Terus selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Oke, kita perlu memahami talenta ya Bapak Ibu. Talenta atau bakat itu adalah kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh setiap orang Bapak Ibu. Ini unik ya Bapak Ibu. Kita setiap orang manusia itu unik. Kenapa unik? Karena jari tangan kita aja itu tidak sama anunya Bapak Ibu, apa? Sidik jarinya. Termasuk kemampuan kita itu sama, tidak sama. Kita setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Tinggal kita cari di mana kemampuan kita ya. Nah, bakat atau talenta ini adalah sekumpulan karakteristik alamiah seseorang yang merupakan akselerator atau pemercepat atau faktor yang mempercepat penguasaan skill atau kompetensi seorang serta mendorong munculnya performan yang luar biasa. Kalau kita sudah tahu posisi talenta kita di mana, kita nanti bisa memberikan sesuatu yang dari dalam keluar itu yang unik Bapak Ibu. Unik itu ada banyak ya, yaitu unik negatif atau unik positif, tapi semuanya pasti dinamakan unik. Nah, cara mengembangkan talenta, jadi kalau tadi kita sudah mengetahui ya kecerdasan kita di bidang mana, misalkan musik ya, nah, di musik saja itu nanti Bapak Ibu misalkan ya, misal suka musik, mau klub apa, band atau hard rock atau apa ya yang dunia terkait sama musik itu pun nanti Bapak Ibu perlu diasah lagi. Musik saya itu di bidang apa? Saya bidang penyanyi atau pemain alat musik atau komposer, pencipta lagu atau aransemen atau mungkin saya bagian macam-macam ya. Itu nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri setelah mengasah bolak-balik seperti itu. Bapak Ibu akan mengetahui, oh kalau kejelasan saya di sini nanti saya bergelut di bidang misalkan intrapersonal, lingkungan, ternyata saya bisa mempengaruhi orang lain. Oh, ternyata orang-orang suka sama saya. Oh, ternyata saya bisa jadi DPR ya. Kalau benar-benar Bapak Ibu bisa mengasah dan itu kemampuan talentanya ada di bidang sana, silakan. Nanti akan ketahuan. Contoh untuk siswa ya. Jadi kalau untuk mengembangkan talenta ini ada 5 ya, ya yang ini catatan saja. Nanti Bapak Ibu bisa mempunyai cara tersendiri untuk mengetahui talenta saya itu di mana dan bagaimana terus mengasahnya. Yang pertama itu harus mengetahui dan sadar akan bakat atau kemampuan atau talenta kita di bidang kecerdasan apa. Ya, tadi harus sadar dulu. Kemudian baru yang kedua, mengasah secara perlahan tapi rutin. Ya, misalkan suka fisik kinestetik, ikut pencak silat atau taekwondo atau senam atau olahraga ataupun apapun itu terkait sama fisik. Terus
diasah terus. Biasanya kalau itu memang benar kecerdasan kita nggak akan bosan Bapak Ibu. Kemudian untuk siswa ini silakan ikuti ekstrakurikuler di sekolah. Jika tidak ada, silakan ikut lembaga atau les tambahan ya, atau les tambahan di luar sekolah agar dapat terus mengasah bakat atau talenta yang dimiliki. Kemudian ikuti pertunjukan ya, lomba atau hal-hal yang bersifat kompetisi untuk terus mengasah, memotivasi kita ya. Harus ikut atau menghasilkan sebagai tolak ukur eh, sudah sampai mana kemampuan kita seperti itu. Dan yang kelima, ini harus sering berlatih, didalami secara serius agar bakat yang dimiliki bisa benar-benar utuh dan bisa menjadi jalan kesuksesan ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tahu itu Bapak Ibu, sekarang apa kesimpulannya? Bapak Ibu sudah tahu ini jawabannya. Bagaimana menyikapi siswa dengan nilai akademik yang minim ya? Setelah kita mengetahui kecerdasan majemuk ya. Oke, mereka itu bukan anak yang tidak pintar Bapak Ibu. Hanya kebetulan saja kecerdasannya tidak di bidang logis matematis ya. Tidak di bidang akademik kebetulan. Mereka pasti memiliki kecerdasannya masing-masing. Oke. Realitas sekarang ini Bapak Ibu, setelah era modern ini sudah banyak sekali eh, pencari talenta ya. Indonesia Got Talent, Indonesia Mencari Bakat ya. Nah, seperti ini. Ini yang terbaru Bapak Ibu yang lagi viral ya 2 minggu ini. Ya, dia mungkin akademiknya tidak pintar. Kenapa? Karena mohon maaf, mungkin penglihatannya kurang ya. Tapi ternyata punya kecerdasan lain ya. Talentanya ada di tempat lain Bapak Ibu. Tapi dia bisa mendobrak hingga ke internasional seperti ini. Ya. Jadi talenta kita tetap harus dikembangkan ya. Dan itu perlu dukungan dari Bapak Ibu guru. Bagaimana siswa menemukan talentanya? Ya, minimal dengan alat tes diagnosis tadi ya. Oke. Jadi pertanyaannya, sudah siapkah sekolah kita menjadi sekolah yang multi talenta dalam membantu siswa menemukan talenta terbaiknya? Dan yang terakhir, kapan mau dijalankan di sekolah kita? Demikian Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Sebentar saya buka dulu mic-nya. Monggo silakan yang mau bertanya langsung saja dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dengan Pak Puji Nugroho. Oke, Bapak. Bapak Puji Nugroho dari Temanggung. Oh, oke, Bapak. Gimana Pak Puji? Silakan, Bapak. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Tadi saya beberapa menyimak terkait kecerdasan majemuk. Nah, yang pertama, kecerdasan majemuk itu bisa muncul, bisa terlihat itu ketika anak itu usia berapa, ataukah balita itu bisa terlihat. Yang kedua, setiap orang kan memiliki kecerdasan. Ada yang pintar menulis, tetapi nyun sewu menjelaskan itu terkadang dia tidak mampu. Dia hanya mampu di menulisnya. Apakah kecerdasan majemuk itu bisa ditingkatkan, bahkan bisa dipelajari, walaupun tanda kutip nyun sewu ini agak sulit gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita jawab ya, biar nanti nggak lupa ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sejak usia berapa kecerdasan kita itu nampak? Sebenarnya sejak usia balita itu sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kalau anak yang pintar ngomong itu dari usia 3 tahun ngomongnya nyerocos ya, itu sudah terlihat. Bahkan anak yang mampu mempengaruhi orang lain sejak bayi itu terlihat ya. Tapi itu kan masih tingkat-tingkat yang simple ya. Nah, nanti di usia SD itu sebenarnya sudah terlihat Bapak Ibu, dan kita sudah tahu sebenarnya kalau kita sering melakukan banyak aktivitas di sekolah. Jadi misalkan ada selain akademik, ada misalkan pencaksilat atau olahraga, itu terlihat sih sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kita hanya tahunya sekilas. Nah, untuk bisa mengoleksi datanya, kita perlu melakukan tes asesmen seperti ini. Jadi kita tahu, oh si A, si B, si C ini kejadian ini seperti itu. Oke.
Nah, kemudian pertanyaannya tadi yang kedua, bagaimana menjangkau ya, menjangkau misalkan kecerdasan si A ini musik, tapi itu susah, sesuatu yang susah dan dia tidak terlalu pintar, atau dia pandai membaca tapi tidak pandai menulis ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu, jadi gini, contohnya jadi musik, musik saja itu ada banyak nanti ya. Jadi misalkan kita di musik, kita ikut band, diikut band itu nggak semuanya harus jadi penyanyi, Bapak Ibu. Nggak semuanya harus jadi pemain musik. Itu banyak. Nanti kita akan ketemu sendiri selama anak itu tersebut berada di lingkungan tersebut. Dia akan mengetahui, oh ternyata saya bisa menciptakan lagu. Oh ternyata saya bisa mendesain ya, mendesain klub seperti ini. Jadi manajernya pun juga bisa ya. Jadi misalkan dia ada di musik tapi dia maksa harus pengen jadi penyanyi, sedangkan itu tidak ada di bakat suaranya, kami kira itu bukan di bidang itunya. Itu pasti akan ketemu nanti di bidang mananya. Yang penting sering mengikuti beberapa putaran tadi. Jadi sering diasah, nanti akan ketemu sendiri bentuk kecerdasannya. Jadi tidak perlu dipaksakan pengen jadi A. Nah, kalau sudah dipaksa pengen jadi A, itu namanya bukan kecerdasan, tapi ambisi ya. Nah, kalau sudah ambisi itu bukan berasal dari dalam, tapi dari keinginan. Beda Bapak Ibu. Nah, demikian. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih. sama-sama. Monggo, Bapak Ibu, Malam, Pak. silakan. Malam. Ya Pak. Assalamualaikum. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya Pak. Oke, waalaikumsalam Bapak Ibu. Iya, ini saya mau bertanya Pak. Saya Oke, juga mau silakan. bertanya ini. Monggo satu-satu. Ini Ibu Elsie, Ibu Elsie, monggo yang paling atas dulu. Terima kasih Bapak. Saya mau bertanya. Ini kan tentang kecerdasan. Jadi saya ada siswa saya yang kasusnya seperti ini. Dia udah kelas 7 tapi susah baca gitu. Sementara kita kan menerima dia masuk ke SMP itu berdasarkan ijazah yang didapat di SD gitu kan. Jadi saya sebagai guru BK, bagaimana mungkin ini agak melenceng sedikit pertanyaannya, tapi saya butuh jawaban bagaimana yang seharusnya saya lakukan gitu. Bagaimana seharusnya saya sebagai guru BK yang selalu mendampingi dia, yang membina dia di sekolah, sementara intelijensinya itu mungkin bisa dikatakan bukan bisa dikatakan rendah ya, mungkin karena belum diasah gitu kayaknya. Jadi dia tuh susah membaca. Itu yang pertama. Sementara kita di waktu kelas 7 dulu sebelum masuk ke SMP kita menggunakan tes tes gaya belajar. Kita buat tes gaya belajar dan hasilnya dia di kinestetik. Dia hasilnya di kinestetik. Jadi kita masukkan dia ke kalau kelas 7 kan kita belum tahu apanya yang seharusnya dia, yang kita nggak tahu dia pandai baca gitu kan. Terus sekarang saya sebagai guru BK saya udah tahu gaya belajarnya apa. Mungkin di kelas 7 dulu dia dibantu sama orang tuanya untuk membaca angket gaya belajar yang saya berikan itu, mungkin seperti itu ya. Yang mau saya tanyakan bagaimana saya bisa lagi membina anak semuanya, bukan hanya adik satu atau 2 orang, 3 orang ada di kelas. Inti pertanyaannya apa? Sama sekali. Ya, baik Ibu. Jadi kalau sudah siswa itu, mohon maaf saya mute dulu ya. Ya, jadi kalau siswa itu sudah sampai tingkat SMP tidak bisa membaca, itu kemungkinan adalah anak berkebutuhan khusus, tapi itu sangat tipis ya, bagian terkecil ya. Itu sebenarnya ada kendala dengan kecerdasannya. Dan kalau Ibu sudah mengetahui bahwa si A ini kesulitan dalam membaca, maka
jangan fokus di sana. Nanti fokuskan dia pada kemampuan yang dia miliki, Bapak Ibu. Nah, untuk secara akademik memang aturan di Indonesia itu memang untuk naik SMP harus bisa baca ya Bapak Ibu. Nah, itu kendala memang itu yang perlu mungkin akan ke depan akan ada pertimbangan lain oleh pemerintah bahwa ada kalau nggak salah ini sudah ada diperbolehkan ya anak ABK itu masuk ke jenjang beberapa sekolah dan nanti mungkin cara mengajarnya itu akan berbeda dengan siswa lain dan itu akan jadi tantangan bagi guru di kelas ya. Dan yang paling penting adalah guru itu harus memahami bahwa ada anak yang ABK, kebutuhan khusus seperti itu, jangan disamakan standarnya. Nilainya harus minimal 60 atau 70, jangan seperti itu. Itu yang berat ya. Kenapa? Karena meyakinkan lebih banyak guru. Kalau guru BK itu sudah paham, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menyikapinya kalau melihat anak yang seperti ini? Oke, yang pertama memang tetap diajarkan untuk belajar. Nah, kemudian jika memang benar-benar masih kesulitan, kami sarankan difokuskan saja pada kemampuan kecerdasan yang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau dia kesulitan membaca, tapi pinter, misalkan dalam pencak silat, taekwondo, atau apa, difokuskan ke sana saja Bapak Ibu. Ada tadi sudah kita tampilkan contohnya Ria Ricis ya, adiknya Oki Setiana Dewi itu. Ya, Oki itu artis terkenal 10 tahun lalu, tapi kalah sama adiknya. Itu adiknya bisa membangun rumah yatim piatu ya, bisa membangun asrama tahfidz ya, bisa menggunakan karena dia walaupun nilainya juara 1 dari belakang tapi dia mampu mengoptimalkan kecerdasannya ya saat itu ya mungkin orang tuanya memang benar-benar tahu tentang kecerdasan apa yang perlu tetap diselamatkan ya walaupun secara akademik nilai lainnya itu rendah tapi kita optimalkan saja apa yang ada. Jangan khawatir, di usia 19 tahun zaman sekarang sudah banyak orang sukses Bapak Ibu. Anak-anak SMA, SMK tuh banyak yang punya penghasilan ratusan juta dengan mengekspresikan kecerdasannya melalui media sosial. Ada YouTube, Instagram, dan lain-lain. Demikian aja, Bu. Demikian Bapak Ibu. Ya. Monggo. Tapi masalah membaca. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, monggo silakan. Sebut nama, Pak. Oke, monggo sebut nama. Monggo silakan. Oke. Makasih banyak. Kemarin saya punya kasus nilai kognitifnya tinggi, nilai efektifnya begitu kurang komunikasinya sehingga siswa tersebut tidak naik kelas. Nilai 80, Pak, di sekolah saya tidak naik kelas gara-gara nilai efektifnya kurang. Artinya sekarang ini bagaimana mengarahkan kecerdasan emosionalnya ini peserta didik untuk menjadi kecerdasan emosional positif lah ceritanya. Artinya kemarin ini saya berseteru dengan guru mata pelajaran dikarenakan nilai tinggi tidak naik kelas. Nilai tinggi gara-gara nilai afektifnya atau sikapnya yang jelek. Nah, kemarin sikapnya yang jelek, tapi kecerdasan intelektualnya mungkin tinggi karena nilainya 80. Saya kira seperti itu. Saya hanya bertanya bagaimana cara menyikapi afektif yang tidak baik menjadi baik, begitu. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, kami kira kalau seperti ini tugas guru BK ya untuk mendampingi siswa apabila memang diputuskan oleh sekolah tidak naik, itu sebisa mungkin ya tugas guru BK adalah membantu siswa bagaimana siswa tersebut naik selama itu layak naik menurut guru BK ya seperti itu. Jadi selain fungsi itu ada banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah membantu siswa ya. Bagaimana jika gara-gara satu guru siswa ini tidak boleh naik, itu guru BK perlu mendampingi, memperjuangkan bagaimana anak tadi itu bisa naik kelas. Karena mohon maaf ini
saya mute dulu ya sebentar. Ya. Ya, mohon tidak dihidupkan dulu mic-nya. Jadi ada beberapa layanan oleh guru BK, yaitu layanan untuk mendampingi apabila siswa itu kena masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah dengan salah satu guru atau beberapa guru yang memang bilang siswa ini tidak layak naik kelas, maka itu adalah tugas guru BK. Demikian. Ya, kami kira begitu, dan yang bisa menyelesaikan itu, yang penting kita tahu konsepnya bahwa guru BK itu adalah sahabat siswa, bukan polisi siswa. Demikian. Jadi Bapak Ibu guru, jika memang misalkan suaranya hanya seorang, cari orang yang bisa membantu kita dalam memperjuangkan siswa itu di saat rapat kenaikan kelas. Ya, demikian. Ya. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari SMA PGRI 1 Bekasi. Silakan, Ini saya akan tanyakan di sini ialah terkait apakah analisis kecerdasan majemuk ini bisa dikatakan valid, Pak? Ya. Terima kasih. Ya, konsep kecerdasan majemuk ini ditemukan oleh Gardner sudah lama, Bapak Ibu, dan itu sudah dipakai banyak orang sebenarnya, dan bisa dikatakan valid atau tidak valid itu tergantung kita yang mau pakai atau tidak. Tapi secara umum ini sudah dipakai oleh banyak institusi, lembaga, biasanya perguruan tinggi ya di internasional. Ya, kenapa? Karena mereka biasanya melakukan tes ini untuk memilih perguruan mana yang cocok, ya seperti itu. Perguruan tinggi yang cocok yang mana, seperti itu. Jadi kalau dibilang valid atau tidak valid, Bapak Ibu ini sudah melalui riset oleh pakarnya, dan itu tergantung kita mau menggunakan atau tidak, atau mau tetap pakai cara tradisional seperti itu, yaitu mempercayai hanya tes IQ saja yang menunjukkan kecerdasan kita. Nah, demikian. Jadi itu tergantung kita. Kesimpulannya tergantung kita mau percaya konsep ini ada kecerdasan lain selain tes IQ atau tidak. Ya, demikian. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan sebut nama. Saya dari SMP 1 Situjuan, Pak, Sumatera Barat. Ibu. Saya ingin tanya tentang spesifikasi laptop yang bisa menggunakan aplikasi ini, Pak. Iya. Baik, kalau untuk laptopnya itu bebas Bapak Ibu, cuma kami sarankan Office-nya itu pakai Office 2010. Untuk Office terbaru itu kadang-kadang ditolak, itu ada langkah yang perlu dilakukan, tapi untuk yang simple nanti ditambahkan aja install Office 2010. Itu saja. Untuk laptopnya sebisa mungkin bebas, tapi kalau bisa laptop yang ada CD-ROM-nya. Kalau laptop yang ada CD-ROM-nya itu biasanya prosesornya itu lebih cepat daripada netbook. Kalau netbook itu yang tidak ada CD-ROM-nya. Demikian. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Monggo silakan. 10 menit lagi ya, waktunya kita batasi sampai jam 9, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bapak Yanuar. Nggak ada sistemnya ya, Pak? Assalamualaikum. Jadi saya dari SMP Negeri 3 Maju, Pak, Kabupaten Selatan di Sumatera Utara. Nah, jadi ada sedikit masalah yang kami hadapi di sekolah. Tadi Bapak mengatakan bahwa tidak ada yang bodoh atau tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada itu adalah hanya siswa yang tidak dapat kesempatan belajar yang baik dan benar dari seorang guru. Nah, di sini penuh tantangan buat seorang guru itu seperti yang bagaimana sebenarnya untuk mengetahui talenta setiap siswa itu yang kita hadapi di sekolah, Pak. Sehingga kita mudah untuk menghadapinya ketika belajar di kelas. Itu aja, Pak.
Seperti apa metode yang kita gunakan, Pak? Baik, jika kita berbicara terkait kecerdasan majemuk ya Bapak Ibu, jadi kita tidak akan berbicara total tentang akademik. Jadi kalau guru itu sudah jelas, misalkan guru matematika maka mereka hanya mengajar matematika ya. Kemudian guru bahasa Indonesia hanya mengajar bahasa Indonesia seperti itu. Guru seni hanya mengajar seni saja. Nah, pertanyaan tadi bagaimana cara metode guru untuk mengajar? Ya, metodenya bebas Bapak Ibu. Dan untuk kecerdasan majemuk ini itu sesuai dengan kecerdasannya siswa Bapak Ibu. Jadi kalau memang siswa itu bakatnya di seni, wajar saja misalkan nilai matematikanya kurang seperti itu, tapi nilai seninya tinggi. Wajar saja misalkan nilai bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tapi nilai seninya tinggi seperti itu. Jadi tergantung mana yang dia miliki tentang kecerdasannya seperti itu. Jadi bukan gurunya harus mengikuti siswanya ya, tapi ini terkait sama bakat atau talenta siswa. Nah, misalkan dia punya bakat interpersonal, dia bakat untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka itu tidak ada di pelajaran sekolah. Langkahnya adalah sekolah menyediakan ekstrakurikuler ya. Jadi ini perlu disampaikan ke kepala sekolah bahwa kalau ada konsep kecerdasan majemuk seperti ini, sebisa mungkin siswa itu difasilitasi dengan kecerdasan yang tidak ada di mata pelajaran atau di akademik. Jadi misalkan untuk kecerdasan naturalis ya ini diperlukan siswa yang mencintai alam ya, praktek-praktek ke alam ya, misalkan pendakian atau penjajakan seperti itu. Itu ada di pramuka tapi tidak dapat terus-terusan ya, dapat terus-terusan dilakukan seperti itu. Jadi ini terkait dari dalam ke luar siswa ya. Beda dengan gaya belajar kemarin. Kalau gaya belajar itu adalah metode cara terbaik internalisasi proses mengetahui pengetahuan baru dari luar ke dalam diri kita seperti itu. Jadi kesimpulannya kecerdasan majemuk ini bagaimana cara mengasahnya, bagaimana cara meningkatkannya itu bukan dari semua guru Bapak Ibu, tapi guru yang sesuai dengan kecerdasan siswa tersebut. Demikian. Oke. Monggo silakan. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam. Monggo silakan Bapak. Mendapatkan aplikasi ini tuh bagaimana? Jadi silakan Bapak. Absen loh. Oh iya. Di sini saya ingin bertanya Pak. Iya Pak Agus silakan. Halo Pak. Iya Pak Agus silakan Pak. Tadi dia kamu mendapat sengaja sih. Oke silakan Bapak. Selesai kamu ini. Oh iya. Saya ingin bertanya Pak untuk kecerdasan. Mohon maaf Bapak Ibu dimatikan mic-nya ya, nggak dengar ini. Yang monggo silakan Bapak. Oh iya Pak, saya ingin bertanya untuk kecerdasan majemuk, di mana di zaman digital sekarang anak ini banyak sekali kecerdasannya itu dalam bidang itu Pak ya, dalam bidang game. Nah itu termasuk kecerdasan majemuk bagian apa dan cara mengarahkannya gimana? Sekian itu saja Pak. Ya. Jadi yang terbaru ini adalah game ya. Ya Bapak Ibu, selama game itu tidak bermasalah ya, tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas ya, itu tergantung kita sih. Kita termasuk orang yang pro dengan adanya game atau kita termasuk orang yang tidak pro dengan adanya game. Jadi kalau misalkan kita pro, Bapak Ibu tidak bisa memarahi anaknya karena main game terus-terusan, maka arahkanlah sudah sekalian main game Bapak Ibu. Jadi saya mau cerita ya, game-game yang sekarang ini Bapak Ibu itu ada namanya disebut e-sport. Jadi bukan hanya olahraga fisik, game itu juga disebut e-sport. Dan ada pemain-pemain yang memang itu disewa oleh klub-klub ya, ada klub-klubnya game Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu tahu berapa sewa satu orang pemain? Ada yang sampai 5 miliar Bapak Ibu. Kemudian ada
ada ininya untuk lihat pertandingan game itu ada apa? Ada kayak stadion gitu ya, bukan stadion sebenarnya, bentuk rumah. Itu tiket masuknya harganya 1 juta Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang pro main game itu memang mahal Bapak Ibu. Itu namanya e-sport. Kemudian kalau misalkan kita nggak bisa menjangkau sana, anak kita suka main game tapi kita tidak bisa memarahi ya, langkah yang bisa kita lakukan adalah sekalian support saja dia. Misalkan jadi YouTuber ya, banyak juga ya Bapak Ibu jadi YouTuber itu namanya kalau nggak salah Diamond siapa gitu ya. Jadi dia tuh pemain game sambil iseng bawa adiknya, dia sambil main YouTube tapi dia celotehannya itu lucu. Itu yang lihat banyak Bapak Ibu. Dia seperti hampir kayak Ria Ricis Bapak Ibu. Penghasilannya puluhan miliar per tahunnya. Jadi kita yang kerjanya serius, gaji kita itu tidak serius Bapak Ibu. Tapi mereka yang kerjanya tidak serius sambil main game, bayarannya serius Bapak Ibu. Demikian ya. Tergantung kita. Kita mau termasuk orang yang suka pro sama game atau tidak pro sama game, tergantung kita. Tapi kalau kita tidak ada masalah, silakan disupport sekalian sudah seperti itu. Yang penting tetap melakukan kewajibannya, tetap sekolah, tetap ini. Selama ada waktu senggang siswa kita mau melakukan itu, silakan disupport. Tergantung kita ya. Demikian Bapak Ibu. Monggo, silakan. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Jawa Tengah. Oke, dua lagi ya, dua lagi. Oke, monggo silakan. Halo. Oke, halo. Assalamualaikum. Oke, halo Bapak Sanudin, silakan. Iya, saya dari SMP Negeri 3 Kopang di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, ini dengan kelas 7 kan ada P5 proyek itu kan. Terus dia kan ada untuk kearifan lokal katanya. Terus anak-anak kita itu diajar buat minyak secara tradisional. Sementara kan sekarang ini kan zaman sudah canggih, untuk buat pabrik minyak aja kan sudah banyak orang buat pabrik minyak kan. Nah terus maksud saya apa ini tidak salah gitu? Ya. Maksudnya tidak sesuai dengan zamannya loh. Itu maksudnya Pak. Ngerti maksudnya Pak? Iya. Ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk proses P5 itu yang ada di sekolah itu adalah proses pembelajaran. Jadi memang itu tujuannya adalah untuk mempelajari pengetahuannya bagi siswa. Jadi itu kami kira tidak ada masalah sih Bapak. Jadi itu yang penting siswa itu memiliki pengetahuan atau pengalaman dengan membuat minyak seperti itu. Walaupun sebenarnya itu sudah ada pabriknya ya. Tapi pengetahuan itu mungkin penting bagi siswa. Bagi kita yang sudah tahu, mungkin itu dianggap kurang ini ya, kurang apa ya, tidak prospek seperti menarik itu. Lah. Kurang menarik. Tapi untuk proses pembelajaran, kami kira itu tidak ada masalah sih Bapak Ibu, karena bagi siswa itu mungkin hal yang baru dan mungkin wow ya bagi mereka. Dan kalau memang nanti misalkan ada siswa yang pinter di bidang itu, boleh jadi mereka itu bisa menemukan formulasi baru ya. Seperti contohnya minyak sawit sekarang bisa dijadikan biosolar ya. Jadi bensin itu bisa digantikan dengan minyak sawit seperti itu. Itu karena dengan mencoba hal-hal yang mungkin sudah ada sebelumnya, tapi karena ada kecerdasannya orang-orang Indonesia itu Bapak Ibu biosolar itu minyak sawit yang dijadikan petroleum itu ya. Itu penemuannya orang Indonesia loh Bapak Ibu. Penemuannya Profesor UPI ya. Dari UI ya. UI atau UPI kalau nggak salah di Bandung ya. Jadi dengan hal sederhana kadang-kadang kita memiliki keunikan dan kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Demikian Bapak Ibu. Ya. Monggo Bapak Ibu satu kali lagi nanti kita bisa diskusi ke Waalaikumsalam Bapak, silakan. Ya, saya Usep Saifuddin, Pak. Pak Usep, silakan Pak Usep. Iya. Ini Pak, bagus sekali ini. Mungkin dari sebagian juga sekolah sudah menggunakan untuk kecerdasan Pak. Nah ini lebih komplit lagi yang Bapak berikan Pak. Mungkin ini untuk awal dari pembelajaran Pak. Baik, bukan awal saja Pak, supaya karena betul yang Bapak katakan tadi, kan setiap guru, terutama guru mapel itu kan memiliki disiplinnya masing-masing Pak. Sementara dari guru BK juga harus meramu menguasai seluruh peserta didik, jangan sampai gara-gara salah seorang atau satu mata pelajaran sehingga
dia ditinggalkan. Nah, untuk dari kecerdasan majemuk ini kan yang dimiliki karena manusia sifatnya unik, Pak. Potensi yang dimiliki oleh anak itu dengan menggunakan aplikasi ini sebagai langkah awal, dan kita juga mungkin Pak harus menyebarluaskan setelah kita dapat hasilnya di dalam rapat, mungkin rapat sekolah itu diberikan hasilnya itu ke seluruh guru gitu, biar seluruh guru itu paham tentang kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh anak itu, Pak. Nah, untuk aplikasinya saya pribadi ucapkan jalur kasiron bila mana Bapak berkenan untuk diberikan pada kami, dan kami juga akan mempelajarinya supaya lebih paham. Karena mungkin sebelum disebarkan ke siswa, kami juga harus mempelajari Pak dari hasil kecerdasan anak itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk langkah-langkah yang akan kami lakukan supaya kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh anak bisa diterima dan dipahami oleh seluruh baik guru ataupun orang tua. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, baik Bapak Ibu. Jadi bagaimana, pertanyaan intinya kan bagaimana ini bisa tersosialisasi ya, bukan hanya kepada warga sekolah tapi juga untuk anak dan juga ke orang tua. Langkahnya yang pasti Bapak Ibu yang sudah tahu ilmu ini itu sampaikan dulu ke kepala sekolah ya. Jadi ini perlu disampaikan kalau ada rapat ke kepala sekolah, tadi sudah disampaikan juga ke guru-guru bahwa ada alternatif selain kecerdasan IQ ya. Selain kecerdasan tunggal ada kecerdasan majemuk. Silakan Bapak Ibu, nanti ini kami rekam, kami share aja ke WA Group. Kalau misalkan kesulitan untuk menyampaikan, kasih saja rekaman video ini kepada kepala sekolah atau ke guru-guru ya, seperti itu. Ya demikian. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama yang Bapak Ibu harus tahu adalah memetakan dulu kecerdasan siswa itu seperti apa. Nggak bisa kita tahu-tahu ada 8 terus disiapkan seperti itu. Langkah yang pertama yaitu memetakan dulu, melakukan tes diagnosis untuk pada siswa ya, bahwa mereka memiliki kecerdasan masing-masing seperti itu. Baru kemudian langkah selanjutnya adalah langkah strategis oleh sekolah Bapak Ibu, yaitu menyediakan ekstrakurikuler untuk menampung aspirasi kecerdasan yang lain seperti itu. Dan berikutnya juga disampaikan juga mungkin pada rapat wali murid tentang kecerdasan ini, sehingga mereka juga memahami bahwa anak saya tidak pintar, itu belum tentu anaknya itu hidupnya merosot seperti itu. Anak tidak pintar itu boleh jadi nanti jadi orang kaya, jadi bos seperti itu ya. Banyak juga di kelas ya, di kelas kita anaknya itu suka ngomong bandel, tapi setelah mereka lulus mereka jadi DPR. Mereka yang menyumbang sekolah kita. Itu banyak kejadian seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena dia sudah bisa mengoptimalkan kecerdasannya Bapak Ibu. Demikian ya. Baik, Bapak Ibu. Mohon ya, maaf, satu lagi dari Pak. Sulawesi Selatan. Pak, Dari mohon Sidrap maaf. Sulsel. Halo, Untuk Assalamualaikum. mendapatkan Dari aplikasinya gimana dari caranya Sidrap. ya Pak? Dari Sidrap Sulsel sedikit. Baik. Monggo satu lagi Bapak silakan dari Sidrap Sulsel. Dari Sidrap Sulsel. Baik Bapak silakan. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya L.A. Sanrang S dari SMK Negeri 4 Sidrap. Jadi kita di BK itu kan ada layanan BK ya. Ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu. Sedangkan tadi untuk kecerdasan majemuk saya rasa bisa kita masukkan pada salah satu layanan yang ada di BK. Jadi mungkin bisa dikatakan begini, bahwa kecerdasan majemuk itu adalah potensi diri yang dominan, yang dapat dikembangkan sehingga siswa memiliki keunggulan. Gitu. Kemudian adapun mengenai aplikasi tadi, tetap menurut saya aplikasi ini adalah alat bantu untuk memudahkan kita mengetahui
kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi siswa kita yang dominan itu, akan tetapi tetap memerlukan pemantauan secara langsung. Karena dari dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, bisa saja jawaban yang diberikan oleh peserta didik kita itu tidak sepenuhnya menggambarkan dirinya. Tetapi makanya aplikasinya bagus karena dapat mengolah data dengan cepat. Dan ini menjadi alat bantu bagi kita guru BK untuk menemukan solusi atau menyusun solusi sehingga kita dapat menyusun pada layanan BK yang akan kita berikan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.